Halo semuanya, selamat datang kembali di channel My World Math bersama saya Aditya Febrianto. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk persiapan TKA Matematika ya teman-teman, untuk tingkat SMA atau SMK. Video ketiga ini kita akan membahas tentang geometri di level 1 ya teman-teman. Dari level 1 ini supaya kalian punya pondasi atau dasar matematika yang kuat ya. Karena kebanyakan siswa yang gagal di matematika itu karena mereka tidak memiliki dasar atau pondasi matematika yang kuat teman-teman. Video ketiga ini untuk topik spesifiknya, yang pertama kita akan membahas tentang luas bangun datar ya. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran ya teman-teman. Lalu yang kedua kita akan membahas gabungan luas bangun datar ya. Jadi bagaimana cara menghitung luas bangun datar jika ada gabungan dari persegi dengan lingkaran atau dengan bangun datar lainnya teman-teman. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang soal cerita luas bangun datar ya teman-teman. Oke, kita akan langsung membahas soalnya ya. Oke, untuk soal pertama di sini ada bangun datar persegi ya teman-teman dengan sisi 25 cm. Untuk menghitung luas dari persegi ini kita menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi ya, dimana sisinya adalah 25 cm. Berarti kita menghitung luas perseginya adalah luas sama dengan sisinya 25 cm dikali sisi 25 cm ya. Berarti 25 kali 25 adalah 625 cm persegi ya teman-teman. Maka dari itu di sini jawabannya adalah B ya untuk nomor 1. Oke. Untuk selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2 di sini ada bangun datar persegi panjang ya. Dimana rumus luasnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Dimana panjangnya adalah 30 cm dan lebarnya adalah 10 cm ya. Jadi kita menghitung luas dari persegi panjang ini adalah luas sama dengan panjangnya 30 cm dikali lebarnya 10 cm ya. Jadi 30 kali 10 adalah 300 cm persegi ya. Di pilihan jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3 di sini ada bangun datar segitiga ya. Untuk rumus luas segitiga di sini adalah luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Dimana di sini alasnya adalah 15 cm dan tingginya adalah 20 cm. Berarti luasnya adalah setengah dikali alasnya 15 cm dikali tingginya 20 cm ya teman-teman. Setengah dikali 20 bisa kita coret ya. 20 bagi 2 di sini 10. Berarti setengah kali 20 itu 10. 10 kali 15 adalah 150 ya. Jadi luasnya adalah 150 cm persegi. Maka dari itu jawabannya adalah A ya teman-teman. Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4, di sini ada bangun datar jajar genjang ya. Di sini kita menghitung luas dari jajar genjang adalah luas sama dengan alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 15 cm ya. Jadi luasnya sama dengan alasnya 12 cm kali tingginya 15 cm ya. Jadi 12 kali 15 adalah 180 cm persegi ya teman-teman. Maka dari itu jawabannya adalah D ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Di sini ada bangun datar trapesium. Untuk menghitung luas trapesium, di sini rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali tinggi dikali A ditambah B ya. Dimana tingginya adalah 10 cm
Kemudian A-nya itu adalah yang di bawah ya, 20 cm. Dan B-nya adalah yang di atas, 15 cm. Jadi luasnya sama dengan setengah kali tingginya 10 cm dikali A ditambah B. A-nya adalah 20 ditambah B-nya 15 ya. Jadi luasnya sama dengan setengah kali 10 adalah 5 dikali 20 ditambah 15, 35 ya. Jadi 5 kali 35 adalah 175 ya. Jadi luas trapesiumnya adalah 175 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6 ya. Oke, untuk nomor 6 ini ada bangun datar belah ketupat ya. Untuk rumus luasnya adalah luas sama dengan setengah kali D1 kali D2, dimana D1 itu adalah diagonal pertama dan D2 itu adalah diagonal kedua ya. Di sini D1-nya adalah 12 cm dan D2-nya adalah 8 cm ya teman-teman. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali D1-nya 12 cm dikali D2-nya 8 cm ya. Jadi sama dengan setengah kali 12 dikali 8, kita dapatkan 48 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. Di sini ada bangun datar layang-layang ya. Untuk rumus layang-layang di sini sama seperti belah ketupat, yaitu luas sama dengan setengah dikali D1 kali D2 ya. Dimana diagonal pertamanya adalah 25 cm dan diagonal keduanya adalah 10 cm ya. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali 25 cm dikali 10 cm. Kita dapatkan luasnya adalah setengah kali 25 dikali 10 ya. Kita dapatkan 125 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk nomor 8. Oke, untuk nomor 8 di sini ada bangun datar lingkaran ya. Untuk rumusnya adalah pi dikali R kuadrat, dimana pi ini adalah nilainya bisa 22/7 jika R-nya adalah kelipatan dari 7 ya. Misalnya 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya ya. Tapi kalau R-nya adalah bukan kelipatan 7, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 8, 9, dan seterusnya, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14 ya, supaya dibulatkan. Jadi pi-nya menggunakan 3,14 aja ya. Untuk kasus nomor 8 ini, kita menggunakan R-nya adalah 14 cm ya. Jadi kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Karena R-nya termasuk ke kelipatan 7, seperti itu. Jadi untuk menghitung luas lingkaran ini adalah luas sama dengan pi-nya 22/7 dikali R-nya 14 kuadrat ya teman-teman. Jadi 22/7 dikali 14 kuadratnya 196. Dari sini bisa kita dapatkan 22/7 dikali 196, kita dapatkan 616 cm persegi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C di sini. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Untuk nomor 9 di sini adalah gabungan dari bangun datar setengah lingkaran, kemudian ada bangun datar persegi panjang, dan bangun datar dari segitiga ya.
Di sini kita pertama menghitung persegi panjang dulu ya. Yang pertama, nanti yang kedua kita menghitung dari segitiganya yang kedua. Lalu yang terakhir, bagian ketiga kita menghitung setengah lingkarannya ya. Oke, untuk luas yang pertama, untuk persegi panjang, kita menggunakan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah yang 20 cm. Jadi 20 cm dikali lebarnya adalah 14 cm ya. 20 dikali 14. Di sini kita dapatkan 20 dikali 14 adalah 280 cm persegi ya. Ini untuk luas yang pertama di bagian yang persegi panjangnya. Lalu untuk luas yang kedua di bagian segitiga, kita menggunakan rumus setengah dikali alas kali tinggi ya teman-teman. Jadi setengah dikali, di sini alasnya kita menggunakan yang 14 ya. Karena 14 di sini sama seperti panjang yang di sini teman-teman. Jadi alasnya adalah 14 cm dikali tinggi dari segitiga adalah 16 cm. Jadi untuk luas yang bagian 2 ini atau yang segitiga, setengah dikali 14 dikali 16, kita dapatkan 112 cm persegi ya. Lalu yang terakhir untuk luas yang bagian 3 atau setengah lingkaran, kita menggunakan rumus dari setengah lingkaran ya. Jadi setengah dikali pi dikali r kuadrat. Jadi setengah sama dengan, karena di sini r-nya adalah kelipatan 7 ya. 14 cm ini merupakan diameternya ya. Jadi jari-jarinya adalah 7 cm. Jadi kita menggunakan pi-nya 22/7 dikali r-nya 7 ya, 7 kuadrat. Kita dapatkan setengah dikali 22/7 dikali 7 kuadrat, kita dapatkan 154. Jadi setengah dari 154 adalah 77 cm persegi ya teman-teman. Kemudian dari sini kita tinggal jumlahkan semua ya untuk luas totalnya. Jadi luas totalnya kita dapatkan 280 ditambah 112 ditambah 77. Kita dapatkan hasilnya adalah 469 cm persegi ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir nomor 10 ya teman-teman. Untuk nomor 10 ini adalah soal cerita luas bangun datar ya teman-teman. Misalnya Pak Adit memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 12 meter. Sebagian tanah berbentuk persegi dengan sisi 5 meter digunakan untuk kolam ikan. Berapa luas tanah yang tersisa? Oke, di sini bisa kita gambarkan ada sebuah persegi panjang dengan panjangnya adalah 15 meter dan lebarnya adalah 12 meter ya. Di dalam tanah ini ada kolam berbentuk persegi ya, dengan sisi 5 meter. Yang ditanya adalah sisa tanah yang dimiliki Pak Adit ya. Berarti ada di luar sini. Di luar persegi tapi di dalam persegi panjangnya ya teman-teman, yang saya arsir ini. Jadi kita menghitung daerah yang diarsir ini ya teman-teman. Untuk luas persegi panjangnya yaitu 15 kali 12 ya. Jadi 15 meter dikali 12 meter. Ini adalah luas dari persegi panjang. Kemudian dikurangin luas dari perseginya ya. Jadi 5 meter dikali 5 meter ya, karena sisi kali sisi. Jadi 15 kali 12 yaitu 180 meter persegi dikurangin 5 kali 5 ya, 25 meter persegi. Kita dapatkan 180 dikurangin 25 adalah 155 meter persegi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke teman-teman semua, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini tentang geometri level 1 ya.
Untuk video selanjutnya, saya akan membahas untuk TKA Matematika tingkat SMA atau SMK ini di materi lain ya, tetapi masih di level 1 untuk membangun fondasi dasar matematika kalian ya teman-teman. Kalau saya sudah membahas semua materi di level 1 ini, selanjutnya saya akan membahas tiap materi untuk level yang lebih tinggi ya, untuk level 2, level 3, sampai ke level soal TKA asli ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang akan berjuang di TKA di sekolahnya, semoga berhasil ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya di-subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.